Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator yang bernama Era Almira, nomor absen 11. Beserta 5 rekan saya yang bernama Herlambang Wijaksono absen 14, Mercy Romadona absen 21, Nindai Audia absen 24, Reva Aulia Ramadhani absen 30, Wahyu Nur Auliasari absen 35. Dalam materi ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengertian BUMD, yang kedua ciri-ciri BUMD, yang ketiga bentuk-bentuk BUMD, yang keempat peran BUMD, yang kelima tugas dan fungsi dari BUMD, yang keenam contoh BUMD, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan BUMD. Apa itu BUMD? Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Badan usaha milik daerah adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. BUMD merupakan organisasi yang memiliki status korporat yang independen, dipimpin oleh Dewan Direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Secara kepemilikan saham dari BUMD yang berbentuk PT dapat dimiliki oleh pemerintah daerah, perusahaan daerah, swasta, dan masyarakat. Akan tetapi, kepemilikan saham mayoritas harus dimiliki oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah. Berikut ini adalah ciri-ciri dari BUMD. A. Didirikan oleh pemerintah daerah dan diatur berdasarkan peraturan daerah. B. Pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. C. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. D. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. E. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. F. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. G. Melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. H. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat. I. Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. J. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik dari berupa bank maupun non-bank. K. Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD. Bentuk-bentuk BUMD. Bentuk-bentuk BUMD berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri 3.1998. Bentuk hukum BUMD dapat berupa perusahaan daerah PD atau perseroan terbatas PT. Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan menurut undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Peran BUMD. 1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. 2. Sebagai sumber pendapatan daerah. 3. Membuka lapangan kerja sehingga menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah.
memenuhi kebutuhan masyarakat. 5. Memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya secara adil dan merata di daerah. 6. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. 7. Memupuk dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. 8. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha yang ada di daerah. 9. Membantu meningkatkan produksi daerah dan nasional. Tugas dan fungsi BUMD. BPBUMD mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD. Beberapa fungsi BUMD. 1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMD. 2. Pengkajian dan pengajuan pembentukan BUMD baru. 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan BUMD. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pengurus BUMD dan perseroan wakil pemerintah daerah. 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proyek penugasan strategis gubernur pada BUMD. 6. Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian direksi, badan pengawas, dan komisaris pada BUMD dan perseroan wakil pemerintah daerah. 7. Penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon pengurus BUMD dan perseroan wakil pemerintah daerah. 8. Pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger, siponif, privatisasi, divestasi, perubahan bentuk badan hukum, dan ekuidasi BUMD. 9. Pengkajian dan proses pengesahan penghasilan atau remunerasi pengurus BUMD. 10. Pengkajian dan proses pengesahan rencana jangka panjang atau RJP, rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, dan laporan tahunan BUMD dan perseroan. Contoh BUMD: Bank BPD Aceh, Bank Nagari, Bank Jambi, Bank Sumsel, Bank DKI, Bank Jatim, Bank Bengkulu, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank Sulsel, BPD DIY, BPD Sultra, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan BUMD. Kelebihan BUMD yaitu A. Seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah. B. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah. C. Merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah. D. Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. E. Modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. F. Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Kelemahan BUMD yaitu A. Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. B. Sebagian besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMD. C. Pengelolaan BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. D. Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Baik teman-teman, di sini ada 5 soal yang akan kalian jawab. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang BUMD? Yang kedua, siapakah yang memiliki saham dari BUMD yang berbentuk PT? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bentuk hukum BUMD. Yang keempat, sebutkan peran BUMD minimal 5. Yang kelima, sebutkan contoh BUMD minimal 4.